Halo, Leo, apa kabar kalian semua ya? Ini untuk energi percintaan kamu yang aku bacain untuk di bulan Juni. Dan sebelum aku mulai bacanya, aku mau mengingatkan bahwa semua bacaan di video aku ini semuanya bersifat general. Jadi karena sifatnya general, jadi energinya bisa jadi adalah energi kamu yang ketarik, bisa jadi juga enggak. Jadi maksudnya bisa saja ini cocok untuk kamu, bisa juga mungkin enggak. Bisa jadi ini adalah energi kamu atau energi orang lain yang kamu fokuskan, atau bisa jadi mungkin pesan yang ada di bacaan ini bukan untuk kamu. Ya, jadi kalian harus bijak untuk menyikapinya pada saat ternyata misalnya readingan ini tidak sesuai dengan energi kamu gitu ya. Kalian boleh cek di moon, rising atau Venus kamu, atau kalian bisa pindah ke channel lain yang energinya lebih cocok untuk ke kamu ya. Kalau bulan lalu mungkin energi kalian ketarik ya, mungkin bisa juga untuk bulan ini bukan energi kamu yang ketarik ya, namanya juga general ya. Kalau kalian mau lebih detail untuk kalian sendiri, kalian harus personal reading gitu. Jadi kalian pilih aja siapa tarot reader yang memang cocok buat kalian gitu ya. Nggak harus dengan aku gitu ya, nggak harus dengan aku. Aku cuma menyarankan aja saat kalian butuh sesuatu yang lebih detail lagi, ya kalian harus personal reading sebenarnya, tidak bisa bergantung hanya dengan general reading doang gitu. Oke, itu aja yang mau aku ingetin. Tar dulu, aku narik nafas dulu. Sorry ya. Aku rada kurang tidur, jadi mungkin kalian akan ngedengar aku sedikit kelelahan. Akan ngedengar aku sedikit ngos-ngosan, karena kalau aku udah kurang tidur, pasti deh kumat, ngos-ngosan. Terlalu banyak yang harus aku selesaiin di bulan Juni ini, dan makanya videonya rada tersendat-sendat ini ya. Oke, kita mulai aja. Leo, ada apa untuk kamu di bulan Juni ini? Bagaimana kisah kamu? Di sini ada reconciliation. Someone from your past is returning to your life. Oke? Oke ya. Bicara tentang rekonsiliasi. Kita semua tahu ya. Ini berhubungan dengan orang masa lalu ya. Bicara tentang mantan yang mungkin masuk lagi ke kehidupan kamu. Bicara tentang rekonsiliasi, itu bicara juga tentang unfinished business. Ada yang harus kalian selesaikan sehubungan dengan kisah kalian di masa lalu. Mungkin kalian dulunya tuh berpisah dengan cara yang menyakitkan salah satu pihak dari kalian. Maka si mantan ini sekarang hadir kembali di kehidupan kamu supaya hubungan kalian berdua itu bisa lebih berdamai lagi gitu. Tar, udah megangnya. Ini ya, kelihatan gak sih? Sorry. Jadi banyak dari kita ya, apalagi kalau baca-baca komentar, nggak kelihatan ya. Apalagi kalau saya baca komentar komentar teman-teman gitu ya di bawah video-video yang sudah aku upload gitu ya. Banyak dari kita yang kalau udah ngebahas mantan itu kayak yang jijik banget gitu, kayak yang anti. Kalau aku ngeliat tuh ya udah kayak yang bersih aja gitu hidupnya, sampai-sampai dia tuh bisa mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata kasar gitu ya di bagian komentar gitu ya. Menurut aku itu pola pikir yang childish banget gitu ya, kekanakan banget sebenarnya. Padahal ya, mantan hadir lagi di kehidupan kita pun belum tentu karena mau balikan lagi sama kita gitu. Mungkin dia mau minta maaf karena mungkin dia merasa bersalah gitu dengan masa lalu gitu. Banyak opsinya kan, banyak kemungkinannya gitu. Aku bukan mau membela para mantan ya, yang mungkin sudah menyakiti hati kalian. Aku pernah kok
ada di posisi sakit gitu, pernah ada di posisi sakit gitu. Tapi nggak segitunya juga mengeraskan hati, menolak mentah-mentah orang yang sudah berani datang untuk minta maaf ke kita. Untuk minta maaf tuh butuh kelapangan hati kan gitu loh. Butuh kelapangan hati loh untuk mau mengakui kesalahan. Dan kita pun yang ada di posisi sakit butuh kelapangan hati juga kan untuk mau memaafkan. Karena pada dasarnya nggak ada manusia yang sempurna. Ya, kalaupun kalian nggak bisa bersama lagi, minimal tidak ada permusuhan. Itulah yang namanya dewasa. Makanya tadi aku bilang, bisa jadi ya rekonsiliasi ini bisa jadi kalian itu dipertemukan kembali untuk lebih berdamai lagi. Sebenarnya ya, ini kalau kita bicara rekonsiliasi secara matang, secara dewasa, ada tujuannya loh sebenarnya. Ya, gini. Yang aku yakini ya, bahwa sesuatu terjadi itu bukan karena kebetulan. Ada Sang Pencipta dengan kebesarannya, dengan kekuasaannya, mengatur semua yang terjadi di kehidupan kita. Ya. Kita berpisah pasti ada tujuannya. Dan kita bertemu kembali, itu pun pasti ada tujuannya. Tujuannya apa? Salah satunya adalah untuk kita lebih memahami lagi pola hubungan di masa lalu, kesalahan di masa lalu itu apa, memahami juga diri kita sendiri lebih dalam lagi untuk kemudian memperbaikinya. Gitu. Dengan ketemu dia lagi, setidaknya akan membangkitkan kenangan tentang masa lalu kan gitu loh. Kalian berdua akan ingat bagaimana pola hubungan kalian di masa lalu yang akhirnya saat itu mengakibatkan perpisahan. Kalau kalian bisa berpikir terbuka, kalian pasti nggak mau dong kalau pola hubungan yang lama itu terulang lagi kan gitu. Misalnya nih, ternyata kalian masih saling cinta. Dengan kembalinya dia di kehidupan yang sekarang, pasti ada suatu perasaan tidak ingin kalau yang jelek-jelek di masa lalu itu terulang kembali kan gitu. Dengan begitu, akhirnya kalian jadi introspeksi diri nih gitu. Apa yang jelek di waktu lalu diperbaiki. Kalian mungkin jadinya malah lebih saling memahami. Itu maksudku. Gitu. Oke? Wah, panjang banget nih intronya. Lanjut ya. Oke. Jadi, ntar aku lihat dulu satu persatu. Jadi nih ya, kalau aku rasa, ini ada Six of Swords. Ya, kelihatan nggak sih? Ada Six of Swords. Jadi aku rasa ya, hubungan kalian ini memang sudah lama kalian tinggalkan saat kamu meninggalkan hubungan ini lah istilahnya itu tujuan kamu tuh sebenarnya hanya satu sih. Pengen menemukan kedamaian, pengen menemukan solusi atas masalah di hubungan kalian, ya. Aku nggak tahu juga ada masalah apa di antara kalian ya, gitu. Setiap orang mungkin masalahnya kan berbeda-beda ya. Ini yang aku baca ini adalah general, jadi aku baca hanya secara general aja. Jadi mungkin solusi itu juga nggak kalian temui, makanya akhirnya kamu mencari jalan kamu sendiri, mencari kedamaian kamu sendiri. Ya, kalian lihat nih ya, kelihatan kan? Kalian lihat ya, seperti gambar di kartu ini nih. Kamu berada di dalam perahu dengan membawa sebuah koper, sebuah bagasi yang berisi semua perasaan kamu tentang hubungan kalian. Dan perahu diarahkan oleh 3 ekor burung ke arah daratan, nih, ya. Meninggalkan ombak besar di tengah laut. Gak ada yang bisa menahan kepergian kamu saat itu. Harapan kamu, ombak akan semakin mengecil menuju daratan, dan kamu pun akan lebih damai. Kamu akan menemukan yang lebih baik di depan sana. Itu harapan kalian. Kamu berharap langkah kamu untuk pergi ini bisa menyelesaikan masalah di hubungan kalian.
apapun keputusan kamu saat itu, kamu merasa bahwa kamu melakukannya itu dengan mengikuti intuisi kamu. Pada akhirnya kamu menemukan dunia kamu yang baru, kamu maju untuk berjuang di kehidupan kamu yang baru. Mungkin sebelumnya kamu gak berani mengambil keputusan untuk menentukan sendiri langkah kamu. Tapi ternyata langkah yang menurut kamu menakutkan itu pun bisa kamu lakukan. Dan aku ngerasa juga kalau ngeliat kartu ini, kamu sempat bimbang ini nih saat harus memutuskan untuk pergi. Sempat bingung harus bagaimana untuk bisa keluar dari masalah. Tapi pada akhirnya ya keputusan itu pun berhasil kamu ambil. Ya, kamu berhasil untuk pergi saat itu. Itu keputusan kamu, pergi, meninggalkan semuanya di belakang. Saat itu, aku rasa kamu hanya mencoba untuk melakukan yang terbaik. Kamu yakin akan ada selalu cahaya untuk kamu di depan sana. Ada rasa optimis waktu itu bahwa hidup kamu ke depannya akan jauh lebih baik. Tapi ternyata seiring waktu, aku kalau ngeliat kartu ini ngerasanya bahwa kesalahpahaman kamu dengan dia, orang yang sudah sempat kamu tinggalkan ini, malah memudar. Bahkan yang aku rasain cinta kamu ke orang ini malah semakin kuat. Semakin bersinar. Dengan kondisi seperti ini, aku lihat kamu berupaya untuk bisa menyelesaikan situasi yang kamu hadapi. Kamu berpikir bahwa dengan meninggalkan dia saat dulu bisa membuat kamu bahagia. Bisa membuat kamu keluar dari masalah. Mungkin dulu kamu meninggalkan dia pun karena merasa ada pilihan yang lain ya, selain orang yang sudah kamu tinggalkan tadi. Karena Two of Wands ini juga bicaranya tentang pilihan. Jadi ada kemungkinan kamu merasa banyak pilihan saat itu, makanya kamu mantap untuk bisa meninggalkan dia. Tapi ternyata gak semudah itu. Yang aku lihat di sini, orang lama kamu, orang masa lalu kamu itu masih ada di hati kamu. Semua kesalahpahaman yang dulu pernah terjadi malah semakin memudar. Bahkan perasaan kamu ke dia malah semakin kuat dan bersinar seperti aku bilang tadi. Aku ngeliat di sini ada Three of Cups sebagai obstacle kamu. Kamu berupaya untuk bisa bertemu dia kembali. Tapi sepertinya sudah ada orang lain di samping kamu. Udah ada orang baru di samping kamu. Hubungan yang kamu jalani dengan orang baru ini pun akhirnya menjadi sebuah tekanan sih aku rasa untuk kamu ya. Kamu berusaha untuk tetap melindungi hubungan kamu dengan orang baru ini, tapi aku rasa kamu tetap terkenang-kenang nih dengan orang masa lalu kamu. Sebenarnya ya, kalau ngelihat Nine of Wands ini ya, aku rasa hubungan kamu dengan orang baru ini pun juga nggak terlalu baik sih ya. Aku ngerasa banyak cekcok juga sebenarnya antara kamu dengan orang baru ini. Kamu banyak sakit hati juga sebenarnya.
Tapi yang aku lihat di sini, biarpun kamu merasa sakit hati nih dengan orang baru ini, tetap kamu berusaha untuk melindungi hubungan kalian. Aku nggak ngerti ada masalah apa antara kamu dengan orang baru ini, dan aku juga nggak paham kenapa kamu tetap mempertahankan hubungan kalian. Yang jelas, kamu tetap berdiri untuk hubungan dengan orang baru ini. Yang rada riskan sih di sini menurutku ya adalah bagaimana semua kenangan masa lalu kamu bersama orang masa lalu kamu itu masih terus mengikuti langkah kamu. Sementara kamu masih bertahan dengan orang baru, ya. Kamu masih terus keinget sama orang masa lalu kamu. Terutama kalau hubungan kamu dengan orang baru ini sedang dalam masalah, yang kamu ingat itu adalah orang masa lalu kamu. Aku sampai bingung loh teman-teman, ini mau komentar apa ini gitu ya. Kayak ribet banget gak sih gitu ya. Aku jujur aja aku ngebaca itu mendadak puyeng aja gitu. Tadi begitu aku tebar kartunya tuh ya, kan aku cuma ngebaca sepintas, tapi begitu aku ngebaca dengan detail, capek. Apalagi kalau ngelihat Four of Wands di sini nih. Ini sepertinya orang tua kamu nggak setuju tentang hubungan kamu dengan si orang baru. Aku nggak ngerti juga kenapa nggak setuju ya. Dan di satu sisi ada kemungkinan juga nih orang baru ini sepertinya terlalu banyak menuntut kamu untuk bisa terus memperhatikan dia, untuk bisa selalu membuat orang baru ini bahagia. Tanpa kamu sadar loh, situasi seperti ini justru menciptakan ketidakbahagiaan dalam diri kamu. Ya nggak heran sih ya, kalau seperti ini kasusnya, nggak heran ada Nine of Wands tadi gitu ya. Memang banyak tekanan yang kamu terima dalam percintaan kamu ini gitu. Dari orang baru yang banyak tuntutan, dari orang tua yang gak setuju, sementara hati kamu melanglang buana ke orang masa lalu. Gimana sih? Ribet amat gak ya? Kalau aku ngerasa ribet banget loh. Berat banget ini energinya. Parah gak sih? Kalau aku ngeliat kisah kalian ini ya, jujur, berat ya, lumayan berat. Mungkin ini adalah saatnya kamu untuk bertransformasi gitu ya. Transformasi itu kan bicara tentang perubahan, dan aku yakin kamu harus melewati ini semua. Ya, ini pasti ada tujuannya gitu. Jadi kamu harus melewati ini semua karena pasti ada tujuannya. Dan aku yakin ini semua harus kamu lewati pun untuk transformasi tadi, untuk perubahan kamu secara spiritual, secara emosional. Intinya adalah untuk membawa kamu untuk lebih dewasa, lebih baik lagi dalam pola pikir, tindakan, spiritual. Jangan pernah takut dengan perubahan ya teman-teman. Death di sini bukan berarti kamu bakalan mati, bukan seperti itu. Tapi mengingatkan kamu untuk melepas, mengakhiri sesuatu yang sudah tidak layak lagi. Melepas dan mengakhiri suatu situasi yang memang harus diselesaikan. Ya. Kamu nggak bisa terus seperti ini kan gitu. Mau sampai kapan coba kejepit dalam situasi seperti ini? Hubungan dengan pasangan itu bermasalah, orang tua kamu juga nggak setuju dengan hubungan kalian, orang masa lalu juga masih ada di hati kamu. Diperlukan keberanian untuk kamu bisa melakukan perubahan. Jangan pernah lari dari masalah. Dulu, kamu masih bisa lari dari masalah. Ya. Tapi sejauh apapun kamu berlari, sekencang apapun kamu berlari dan menghindar, suatu saat kamu pasti harus ada di satu titik untuk bisa menghadapi semuanya gitu loh. Gak bisa lari-lari terus. Dan saat itulah kamu harus melakukan perubahan. Jadi aku rasa ini sudah waktunya untuk perubahan. Udah waktunya untuk kamu bisa melakukan suatu transformasi.
Dan aku lihat tadi juga bottomnya di sini ada double. Ini menggambarkan bahwa apa yang kamu lalui ini memang suatu siklus yang harus kamu selesaikan. Apapun yang kamu jalani saat ini memang sudah seharusnya seperti itu. Saat kamu berhasil melewati itu semua, menyelesaikan itu semua, melakukan perubahan, melakukan transformasi, saat itulah kamu berhasil menyelesaikan siklus, menyelesaikan pelajaran kamu. Apapun yang kamu hadapi, aku yakin ya Leo ya, ini akan membawa kamu menjadi lebih tinggi lagi, lebih baik lagi, lebih dewasa lagi. Ya. Dan di sini ada 2 pesan tambahan untuk kamu Leo. Treasure your loved ones. Jadi di sini kata kuncinya adalah hargai mereka yang selalu mendukung kamu. Orang tua kamu, sahabat-sahabat kamu, teman-teman kamu, siapapun itu yang selalu memberikan dukungannya untuk kamu. Dan jangan lupa untuk menjangkau orang yang kamu cintai. Tunjukkan bagaimana cinta yang kamu miliki untuk dia. Kamu selalu punya pilihan kok. Jangan pernah merasa bahwa hidup tidak memberikan kamu pilihan. Pilihan itu ada di tangan kamu. Mau menyelesaikan masalah atau tetap tenggelam dalam masalah, semua kembali ke diri kamu. Yang bisa aku sampaikan di sini, ya cobalah untuk bisa melihat setiap masalah dari sudut pandang yang lembut, tidak emosi, selesaikan dengan penuh cinta, dengan penuh kedamaian. Saat kamu memilih untuk bisa menyelesaikan dengan damai, dengan cinta, dengan tenang, kamu harus yakin emosi negatif tidak akan memiliki tempat di hati kamu. Bicarakan baik-baik, komunikasikan dengan kepala dingin, ambil keputusan dengan tenang dan damai. Apapun hasilnya, kalau kamu tenang, kamu akan jauh lebih berlapang dada menerima semuanya. Ya. Oke Leo, ini dulu untuk kamu. Semoga kamu bisa melewati ini semua. Semoga kisah kamu di bulan depan akan lebih baik lagi. Ya. Semoga ada kabar baik untuk kamu ke depannya. Makasih ya udah nonton video aku. Mungkin gak resonate untuk semua, tapi mudah-mudahan kalian bisa ambil pesan-pesan yang positif buat kamu. Ya, itu aja dulu. Kita ketemu lagi di video-video yang lainnya. Dadah.